seperti bapak sayang anaknya, gitu ya. Ketika saya menerima tema ini, saya berpikir gitu ya. Makanya tadi saya sudah nanya kepada Kak Dina, ini maksudnya kemana arahnya? Oh, akhirnya menunjukkan kepada pemuda, sayangnya bagi pada pemuda. Namun saya juga berpikir dengan kehidupan saya, karena seperti bapak sayang anaknya, ini perumpamaan Tuhan sayang kepada anaknya. Itu di ibarat kata saya juga mengumpamakan saya dengan anak-anak saya seperti Bapak. Ketika saya menyampaikan hal ini, apakah saya sudah sama seperti apa yang diharapkan dengan tema ini? Jangan-jangan kalau berbicara itu memang gampang, ya. Tetapi ketika mempraktekkannya itu sesuatu yang susah. Makanya ketika kemarin saya ketemu dengan anak saya bilang, saya sering ngajarin pemuda, sering khotbah juga melayanin baik di gereja umum ataupun di pemuda terkait dengan khotbah. Tetapi sejauh mana saya aplikasi, apakah khotbah ataupun ceramah ataupun apapun namanya, ketika saya menyampaikan sesuai enggak apa yang saya sampaikan dengan apa yang kenyataan dalam hidup saya. Demikian juga tema hari ini, seperti bapak sayang dengan anaknya. Pertanyaannya, sejauh mana saya sayang juga seperti anak sama anak, dan sejauh mana sayang saya itu dengan anak tersebut, gitu ya. Dan relasi sayang itu tersebut. Karena itulah pada hari ini ketika saya membaca dan menyiapkan ayat ini, ya, maka saya memilih ayat dari ada dua bagian kitab yang akan saya bacakan untuk kita semua. Yang pertama, sebenarnya kalau tadi saya ngambil bahwa ini dari Mazmur 103 ayat 13 kan gitu ya, tetapi itu satu ayat doang, tetapi saya ambil lebih dari karena itu terlalu singkat, saya ambil dari yang pertama adalah Maleakhi 3 ayat 16 sampai 17 ya. Maleakhi 3 ayat 16-17, demikian perkataan Tuhan, firman Tuhan. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarkan. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihi mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya. Sama seperti Bapa menyayangi, otomatis seseorang itu berarti ayahnya menyayangi anaknya dan yang melayani dia. Di sini ada penekanannya. Kalau yang Mazmur 113 itu, kalau di Maleakhi 3 ini sayang kepada bapaknya apabila yang pertama orang yang takut kepada dia dan orang yang melayani dia, ya. Kalau di dalam Mazmur tambahan adalah nanti banyak ayat yang akan saya singgung tapi saya tidak membacanya. Yang kedua di dalam Ibrani 12 ayat 5 sampai 10. Mungkin adik-adik pernah sudah baca ini. Ini lebih penekanan bagaimana seorang ayah diidentikan dengan yang bagaimana dia mempunyai menghajar, mendidik, ya, menegur anak-anaknya, itu tanda seorang ayah yang mengasihi. Ibrani 12 ayat 5 sampai 10 berkata demikian. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti anak-anak kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatnya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihnya dan ia menyesal orang-orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran.
dan mereka kita hormatin ya, kita menghormatin. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian di dalam kekudusannya. Ya, itu dua kitab, dua pasal yang bagaimana sebagai bahan ya pengantar kita di dalam membahas tema kita seperti Bapa sayang anaknya. Seperti saya katakan tadi, adik-adik sekalian, bahwa saya ambil share screen aja nggak apa-apa ya. Oke, ya. Ketika kita berbicara tema seperti Bapa sayang anaknya, ya, berarti apa tema ini? Saya menyimpulkan bahwa tema ini ada beberapa poin. Yang pertama, tema ini terkait dengan pengenalan kita, karena ini diumpamakan Bapa sayang anaknya seperti Bapa itu seperti Tuhan sayang anaknya, maka kita berarti tema ini mengidentikan sejauh mana kita mengenal akan Allah dan sifat-sifatnya. Ya. Artinya, kalau kita mengatakan Allah itu Bapa kita, berarti kita harus mengenal Dia dan sifat-sifatnya. Karena terkait dengan sayangnya. Apa sifat-sifatnya? Saya membaca beberapa buku, ada beberapa sifat yang mungkin menjadi bahan dasar kita untuk mengetahui bahwa kenapa Dia bisa dikatakan sayang. Yang pertama ya, pengenalan sifatnya ya, diibaratkan sebagai Bapa. Yang pertama, Allah itu kasih katanya. Ya. Artinya apa? Berarti Dia penolong, ya, penyelamat, dan tidak ingin orang yang dikasihinya itu binasa, ya. Siapapun dia yang dikasihinya pasti Allah peduli dan menjadi penolong yang menyelamatkan, menjaga dia. Ya. Yang kedua, Allah itu panjang sabar. Katanya. Berarti apa? Berarti Allah itu menunggu orang-orang, tidak langsung menghukum. Kadang-kala menghukum pun bukan untuk membinasakan, tetapi Dia menghukum, ya tadi Ibrani bagaimana Dia mengganjar untuk kebaikan. Ya, namun di sisi panjang sabar artinya sebelum Dia menghukum, Dia menunggu terus bagaimana Dia, kapan anak-anaknya ini berbalik, kapan anak-anaknya ini datang kepadanya, kapan anak-anaknya ini bertobat gitu ya. Sama seperti ketika kita lihat kisah dari dua anak ya, yang satu baik tinggal di rumah bapaknya, yang satu si bungsu pengen berbagi. Akhirnya dia berpesta pora, berfoya-foya, dan akhirnya habis bagian dia. Tetapi Bapa itu, Allah itu sabar menantikan kapan ini anak berbalik. Yaitu panjang sabar. Namun di sisi lain dia katakan Allah itu juga pencemburu. Makanya di dalam di dalam 10 hukum itu dikatakan Allah itu pencemburu, di mana Dia tidak mau diduakan. Ya. Artinya Allah ingin itu diprioritaskan di dalam kehidupan anak-anaknya. Ya. Dia tidak mau menjadi ya artinya hanya second gitu ya. Yang kedua kalau seandainya ada masalah baru datang ke Dia, bukan yang pertama gitu ya. Kadangkala di dalam hidup ini juga kadangkala kita ingin nantilah datang ke Tuhan, yang penting pertama sekarang bagaimana kita menikmati hidup dulu, nanti Tuhan setelah ada kendala atau masalah baru. Tidak, bahkan kadangkala prioritas kita kadangkala lebih karir kita, hidup kita kan gitu ya. Daripada apa? Allah dulu diprioritaskan. Allah tidak mau, Allah pengen prioritas yang pertama. Karena Dia Allah yang cemburu, ya. Yang keempat, Dia itu Allah pelindung, tadi sudah saya, yang menjaga dan memelihara hidup kita, ya. Dia tidak bagaimana perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan. Burung pipit di udara dipelihara, bagaimana ada perumpamaan ketika anak meminta roti tidak akan diberikan batu, meminta makan tidak akan diberikan ular kan. Ikan, bagaimana perumpamaan bagaimana Allah itu memang memelihara gitu. Allah itu mahadir. Nah, ini kadang-kala pemuda kurang sadari bagaimana sifat Allah itu hadir. Itu yang kita harus sadarin ya.
ketika saya pemuda, mungkin saya waktu dulu belum terlalu dekat sama Tuhan, kadang-kala kita berpikir, ya sudah, kita menikmati sekarang, kadang-kala ya kalau di gereja atau persekutuan, baru kita bilang, oh ada Allah hadir. Tetapi ketika dalam kehidupan sehari-hari, ya kita tidak memperkira, tidak perlulah, karena Tuhan mungkin tidak hadir dalam kondisi, tidak, Allah hadir bahkan di dalam kondisi apapun. Ya, kadang-kala ya kita lagi bermain-main dengan orang-orang lain, bahkan berhubungan dengan, artinya pacaran dengan kita ini, oh Allah itu tidak ada. Allah itu seakan-akan nanti pas waktu beribadah baru Allah hadir. Tidak, Allah hadir di setiap saat. Allah hadir di tempat, sehingga makanya ketika kita berbuat dosa pun, ya baru kita sadar, oh Allah ada. Tetapi ketika kita tidak berbuat dosa, baru kita menyadari, oh Allah itu seakan-akan tidak hadir. Bagi orang peka biasanya, dimanapun dia berada, seharusnya Allah itu hadir, sehingga dia ketika melakukan apapun, dia berjaga-jaga di dalam kehidupannya. Itulah menunjukkan Allah hadir. Allah itu adil. Tadi juga kita lihat dalam Ibrani bagaimana Allah itu adil dalam arti apa? Memberikan ganjaran, tetapi supaya memberikan pertobatan, mengingatkan supaya jangan sampai binasa. Ya, di dalam pengkhotbah juga saya katakan tadi, makanya tadi saya juga mau ambil pengkhotbah 11 ayat 9. Ingatlah Tuhan pelindung, karena nanti dia akan menuntut pertanggungjawaban, gitu ya. Allah itu juga Allah yang kudus, katanya. Karena itu kuduslah kamu, karena Bapa itu adalah kudus. Kehidupan kita itu harus diminta untuk menjadi kudus. Allah itu pemurah, katanya. Ya, artinya dia ketika orang datang memohon, meminta belas kasihan, ya pasti Allah itu peduli dan akan bermurah hati. Karena itulah sifat daripada Allah. Allah itu maha tahu, artinya dia tahu apa yang dia perbuat dalam hidup ini. Itulah sifat yang saya bisa sampaikan. Jadi ketika kita berbicara seperti Bapa sayang anaknya, Bapa itu yang punya sifat, Tuhan itu punya sifat bagaimana yang selalu menunjukkan rasa sayangnya dia kepada anaknya, kepada umatnya. Itulah Allah yang sudah tadi saya sebutkan. Nah, namun tema ini juga terkait dengan relasi. Kalau kita tahu itu ada Tuhan begitu, sifat-sifatnya yang begitu baik, begitu juga menuntut keadaan, tetapi di sisi lain juga dia menuntut relasi antara umatnya, anaknya dengan bapaknya. Atau maksudnya apa? Sejauh mana, nanti kita akan lihat, sejauh mana kita bertanggung jawab, sejauh mana kita sudah mengenal sifat itu dan kita mengaplikasikan rasa sayangnya itu kepada Bapa bagaimana gitu. Apa tindakan kita? Bagaimana sebagai pemuda yang disayangi Tuhan, pasti harus ada suatu tanggung jawab, harus ada respon yang kita lakukan. Sebagai bukti kita menunjukkan rasa sayang kita juga kepada Tuhan. Ya. Jadi di situ, jadi bukan saja kita mengenal sifat, tetapi kita juga relasi kita, ya, terhadap Bapa itu, terhadap Allah itu, ya. Bagaimana respon kita? Karena itu, seperti saya katakan tadi, seperti Bapa sayang anaknya. Oleh karena itu tadi saya katakan bagaimana pengenalan kita kepada Allah. Di mana di dalam hal ini, Bapak, adik-adik sekalian, ya, saya share screen dulu aja ya, enggak ya? Boleh ya? Ya, tadi saya sebenarnya saya ngambil dokumennya dulu. Ini ya, kok nggak bisa ya? Paul, dokumen. Kak, boleh tolong, aku nggak bisa kasih co-host. Mana ya? Kok nggak susah amat ya? Saya pakai apa? Pakai ini anak saya, sehingga saya agak sedikit bingung. Kok nggak bisa ya? Saya kok nggak bisa milih ya? Bisa filenya nggak kebuka lagi. Ya udahlah.
Jadi hilang. Adik-adik jadi hilang ya? Jadi ini ya? Enggak ya? Enggak, ada Enggak. kok, Pak. Ada ya, sampai saya kok jadi membuka ininya kok nggak bisa. Ntar sebentar, yang bisa nggak ya saya ini? Bisa kelihatan nggak ya? Share screen-nya? Nggak kelihatan ya? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Aduh, ini saya Iya, sudah belum ini. ada, Pak. Aduh, gimana ya? Kalau share screen-nya susah juga ya saya ini kalau mau mengarahkannya. Ya, nggak usah lah nanti aja ya. Nggak usah nanti akhirnya habis waktu. Ya. Saya katakan tadi, makna seperti apa Bapak sayang anaknya berarti arti Bapa yang baik bagi anak-anaknya. Tuhan yang baik. Bapa yang baik berarti bagaimana? Bapa yang mengenal anaknya lebih dari siapapun. Pasti Tuhan itu mengenal kita sebagai umatnya lebih dari siapapun. Oleh karena itu, bagaimana kalau dikatakan Bapa ya sayang kepada anaknya berarti itu adalah bagaimana Bapa mengenal anak-anaknya. Bagaimana Tuhan mengenal kita sebagai pemuda, bahkan pengenalannya pun bukan sekedar pengenalan biasa, tapi pengenalan yang intim dan dekat, serta mengerti dan memahami siapa anaknya ini. Ya, itulah. Jadi Bapak, konteks daripada seperti Bapak sayang anaknya, berarti di sini kita berbicara Bapak yang baik terhadap anaknya, berarti Bapak yang mengenal anaknya lebih dari siapapun, yang berarti Bapak memiliki hubungan yang intim dan dekat, serta mengenal dan memahami anaknya. Sama seperti saya, kalau saya katakan saya cinta kepada anak saya, maka saya harus mengerti bagaimana anak saya, memahami anak saya, ya, memiliki keintiman dengan anak saya. Dan ketika ada sesuatu dengan masalah kepada anak saya, maka itu ada rasa kepekaan dalam diri saya. Ya, jadi adik-adik pun juga demikian. Ya, ketika Bapak mengatakan atau orang tua mengatakan sayang, itu merasakan bahwa bagaimana ada rasa keintiman, ada pengenalan dan lebih ada sesuatu hubungan yang akrab antara orang tua dengan anak. Yang kedua, itu yang dikatakan Yesaya 63 ayat 16. Kedua, bukan saja dia mengenal anaknya, tetapi seperti Bapa sayang anaknya, itu berarti juga adalah ketika Bapa sayang anaknya, berarti itu ayah itu pasti menjadi teladan dan contoh yang berintegritas, yang menjadi patut diteladanin, yang menjadi pengajar, yang menjadi pendidik bagi anak-anaknya. Ya. Kalau dikatakan seperti Bapa sayang kepada anak, tadi kita sudah baca. Di dalam Ibrani kita lihat bagaimana bahkan di dalam Mazmur, di dalam kitab-kitab lain, ketika dikatakan Bapa sayang kepada anaknya, berarti Bapa itu bukan sekedar hanya memberikan mengasihi dalam konteks apa yang dibutuhkan anaknya, apa yang diperlukan anak kita dicukup, tidak. Tetapi dia juga memperhatikan dalam konteks bagaimana dia di dalam dirinya supaya dia mempunyai kemampuan untuk disayang, menjadi diperhatikan, disayangi, maka dia juga harus menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi orang yang berintegritas. Sehingga dia pengen anaknya juga berintegritas, maka dia pun menjadi berintegritas. Supaya bisa menjadi itu, maka dia pasti akan memperhatikan, mendidik, mengajar, menjadi contoh. Ya, itulah Bapa yang baik. Ya. Kalau Bapa yang tidak baik, pasti dia tidak akan pernah hanya menuntut yang ada. Kalau menuntut biasanya pasti hubungan relasi antara anak dengan Bapak itu pasti kacau. Tetapi ketika Bapak yang baik, pasti relasinya pun baik. Artinya Bapak itu akan dihargai karena apa? Dia adalah Bapak yang baik, dibuktikan dengan rasa sayang, sama seperti kita seorang anak, saya seperti orang anak. Pasti anak saya pengen saya menjadi Bapak yang baik, yang bisa dihormati, bisa dihargai, bisa didengar, bisa yang diteladanin, dicontohin gitu. Ya. Itulah Bapak yang baik. Dan yang ketiga, itulah Bapak yang baik itu adalah Bapak yang selalu mengasihi anaknya, yang selalu menjadi peduli, pelindung, ya, menyediakan keperluan anaknya,
memberikan apa yang terbaik bagi anaknya, dan tidak pernah melupakan anaknya. Ya, itulah Bapa yang baik. Ya. Bapa yang baik juga adalah Bapa yang bagaimana menjadi pemimpin di dalam hal ketegasan. Karena dia pengen suatu saat anaknya juga menjadi orang yang tegas dan mempunyai sikap yang tegas dalam kehidupannya. Apakah menolak dosa ataupun mengikuti dosa, tidak. Pasti Allah itu memiliki ketegasan. Ketika kita mengatakan A, makanya A. Ya. Bapa yang baik juga adalah Bapa yang selalu memberikan motivasi dan mendukung, pendorong. Amsal 22 ayat 6. Bagaimana Allah itu sebenarnya dia bukan hanya tetapi dia mendorong bagaimana ketika bangsa Israel mau maju perang, dia selalu mendorong, memberikan motivasi supaya umatnya tetap berhasil. Umatnya sukses di dalam menghadapi tantangan, menghadapi apa yang Tuhan kehendaki. Itulah Bapa yang baik. Sama seperti kita, sama seperti saya. Saya harus bisa mendorong, memotivasi anak saya bagaimana dia bisa mencapai apa yang dia inginkan. Bukan saja dia mengatur segala, tetapi dia bagaimana juga tahu anaknya sehingga dia memberikan dorongan yang pantas bagi anaknya apa yang harus dia lakukan. Oleh karena itulah, ya, kalau kita berkata kepada seperti Bapa sayang anaknya, seperti dikatakan tadi di dalam pengkhotbah, ya, di dalam Mazmur 103 ayat 13, dia katakan seperti Bapa sayang kepada anaknya, tapi bukan sampai demikian, tetapi dikatakan juga yang takut. Artinya apa? Seperti Bapa sayang kepada anaknya. Kepada siapa Allah itu sayang? Kepada anaknya. Kepada anaknya berarti itu kepada siapa? Kepada miliknya, kepada anaknya yang benar. Artinya kepada anaknya sendiri, itulah Bapa yang sayang. Kalau kita mengatakan bahwa Bapa sayang kepada anaknya, Bapa sayang kepada saya, Tuhan sayang kepada saya, pertanyaan adalah, apakah saya miliknya? Apakah saya anaknya? Mengatakan itu gampang, tetapi nanti kita akan melihat bagaimana sih kriteria sebenarnya kita mengatakan bahwa kita sayang, kita anak yang disayangi oleh Bapa. Tetapi pada prinsipnya ketika mengatakan seperti Bapa sayang pada anaknya, maka itu berarti kriteria pertama kita harus menyadari bahwa kita adalah anaknya. Kita mengakui bahwa kita adalah anaknya. Kita meyakini bahwa kita adalah anaknya. Ya. Tetapi bukan sekadarnya hanya kita, ya, mengakui bahwa kita adalah anaknya, kita adalah miliknya, tetapi di sini adalah menjadi tolok ukurnya adalah bagi orang yang percaya kepadanya. Berarti kita mengatakan bahwa dia sayang kepada saya sebagai anaknya, berarti ingin mengatakan bahwa dia sayang kepada saya karena saya percaya kepadanya. Ya. Saya mengakui dia sebagai Bapa saya. Ya. Artinya itulah. Artinya kita rendah hati mengakui bahwa dia adalah Tuhan saya, dia adalah Bapa saya. Ya. Jadi bukan sekedar hanya apa, tetapi bagaimana iman sendiri, hidup kita mengakui bahwa kita percaya kepadanya. Ya. Dan kepada siapa Allah sayang, kepada siapakah Allah itu sayang, yang tadi dikatakan tadi, kepada yang takut akan dia, yang mengasihi dan menghormatinya. Kalau kita mengatakan Bapa sayang kepadaku, saya anaknya, pertanyaanlah, apakah saya sudah takut kepada dia? Atau dalam arti, apakah saya mengasihi dengan sesungguhnya? Apakah saya menghormatinya dengan sesungguhnya? Itu yang dikatakan tadi, di dalam pengkhotbah tadi. Ya, yang hormat dalam Mazmur, yang takut, yang mengasihinya. Ya. Kalau kita mengatakan dia sayang, Allah itu sayang kepada kita, maka kita percaya, ya, berarti hidup kita memang menghormati dia. Bahwa hidup kita mengasihi dia, bahwa hidup kita mempertaruhkan kepada dia, ya. Dan kepada siapa Allah sayang dikatakan kepada orang yang selalu bersandar dan berserah kepadanya. Ya. Tidak mungkin Allah mengasihi kalau tidak sayang jika orang itu tidak bersandar kepadanya. Ya. Tidak mungkin orang yang Allah itu mengasihi kalau orang itu tidak bersandar kepadanya. Ya. Tadi dikatakan tidak mengasihi, tidak menghormati. Sama seperti Bapa duniawi, tadi kita sudah seperti Bapa duniawi saja, kalau anaknya tidak menghormati, tidak mengasihi,
kadang-kala orang tua pun jadi tidak lagi memiliki rasa sayang, ya. Walaupun pasti ada sedikit, tetapi rasa sayangnya sudah rasa sayang yang tidak murni lagi kadang-kala, ya. Dan kepada siapa Allah itu sayang? Kepada mereka yang selalu bersyukur. Ya. Artinya apa? Yang selalu menaikkan syukur kepada Tuhan. Orang yang sayang kepada Bapa, dia selalu berterima kasih kepada Tuhan. Karena apa? Setiap apa yang dia perlukan, setiap apa yang dia harapkan, setiap apa yang dia inginkan, selalu Allah hadir, ya, kepada dia, memberikan dukungan, support, tadi katakan. Dan itulah sebagai ucapan syukur kita. Rasa sayang itu kalau kita mengatakan syukur kepadanya. Ya, kepada siapa Bapa sayang? Ya kepada orang yang bisa merasa syukur atas kebaikannya. Ya. Dan juga Bapa sayang kepada anaknya apabila mereka yang mau mendengar dan taat serta menjalankan Tuhan. Ya. Dan terakhir dikatakan di dalam, makan tadi saya ambil Malaikat 3 ayat 17. Kepada Bapa, siapa Bapa sayang? Kepada mereka yang melayaninya. Ya. Jadi Allah itu sayang bagi mereka yang melayani Dia. Dan nanti kita akan lihat. Jadi di situ rasanya bagaimana Tuhan kalau kita mengatakan kita Dia Bapa yang baik, Dia yang sayang, sejauh mana kita sudah melayani Dia. Ya. Bukan sekedar saja kita mengatakan kita sudah percaya kepada Yesus, kita percaya kepada Tuhan. Tetapi sejauh mana juga kita peduli dengan Tuhan dalam melayani apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Ya. Namun pertanyaan yang selanjutnya adalah terkait dengan tema dengan yang saya katakan tadi, yaitu seperti Bapa sayang pada anaknya. Poin yang menjadi pokok adalah Tuhan sayang kepada pemuda. Ya. Kenapa? Ini yang menjadi pertanyaannya. Ya. Kalau dikatakan tadi tema adalah yang di atas sayang kepada anaknya, berarti tema umum, bahwa Allah tidak membatasi kepada siapa dikasih, tetapi yang lebih karena ini menjadi pokok poin dari pidato kita adalah karena pemuda, maka kenapa sampai Tuhan mengasihi, ada kepeduliannya, artinya mendapatkan perhatian lebih daripada Tuhan. Ya. Pemuda memiliki peran yang sangat penting bagi Allah, sehingga harus mendapatkan perhatian lebih dari Tuhan, atau lebih khusus dari Allah. Ya. Kenapa sampai itu? Dalam Alkitab kita melihat, ya, adik-adik sekalian, kalau kita melihat Alkitab, bagaimana Alkitab itu jelas banyak poin-poin, ya. Yang pertama, Allah memanggil para nabi ketika masih muda, baik ya, Nabi Yesaya, Yeremia, Yunus, dan banyak nabi dipanggil waktu ketika muda. Kenapa sampai itu? Nanti kita lihat. Yang kedua, bagaimana Alkitab yang kita baca, Alkitab itu banyak, ada beberapa kitab yang khusus difokuskan kepada para pemuda. Artinya apa? Kenapa Allah begitu care, begitu peduli, dan sampai dia sayang kepada pemuda? Ya. Sehingga ada sesuatu kitab nasihat yang khusus ditujukan kepada para pemuda, yaitu seperti kita lihat kitab Amsal dan kitab Pengkhotbah. Kalau kita baca dari Amsal 1, udah jelas itu bagi pemuda, bagi mereka yang kurang hikmat, ya. Ya. Dan bagaimana kita lihat juga pemuda dipanggil Tuhan dari masa mudanya untuk melayani Dia. Ya, bagaimana Daud, bagaimana kalau dalam kitab Perjanjian Baru, bagaimana Timotius, kita dipanggil waktu muda. Pertanyaan yang tadi saya katakanlah, mengapa pemuda harus mendapat perhatian yang lebih dari Tuhan? Rasa sayangnya Tuhan itu kepada pemuda harus mendapat perhatian lebih. Yang pertama, berdasarkan pengalaman dan berdasarkan apa yang dikatakan Alkitab. Bagaimana dikatakan bahwa masa muda adalah masa krusial bagi dirinya untuk menetapkan fondasi jalan arah hidupnya. Artinya, masa muda itu penting, masa itu krusial, masa penting itu bagi pemuda untuk menetapkan fondasi jalan arah hidupnya. Ya, kemana dia menentukan masa depannya? Ya, kemana dia kelak akan hidupnya? Sehingga oleh karena itulah para pemuda sama seperti saya sebagai bapak, saya harus mendapatkan perhatian karena memang ini masa yang krusial bagi anak saya ke depan, kemana dia? Apakah dia ke sana, ke kiri, atau ke kanan? Ya. Jangan sampai
eh, buku yang saya baca, ya mungkin adik-adik pernah pemuda dan mengkritisi zaman, bukunya Pak Tom, itu saya lihat bagaimana dalam usia pemuda itu, usia 17 sampai 17 bahkan 18, dikatakan di sinilah masa akhir di mereka menentukan iman mereka ke depan. Masa-masa yang penting, masa-masa di mana mereka akan menentukan ke arah mana mereka kelak. Ya. Itulah kenapa mendapat perhatian. Yang kedua, masa kebahayaan. Ya, kalau masa penting ini masa kebahayaan yang tinggi, di mana sifat pemuda ini yang masih labil, ya, bimbang dan mudah goyah atau berubah, sehingga gampang dipengaruhi oleh zaman. Ya. Akhirnya kadang zamannya begini, ikut ke arusnya begini, dia ikut. Jadi artinya masa yang labil, sehingga harus mendapatkan perhatian, mendapatkan sesuatu kepedulian yang cukup dari orang tuanya, dari Tuhan. Karena tadi masa sifat yang masih pemuda yang masih labil, bimbang, mudah goyah, berubah-ubah pendirian, mudah dipengaruhi, ya, dan ingin bebas, ingin tidak diatur, cenderung hidupnya mau instan, semua serba cepat, gitu, berhasil segala macam. Kalau mau ingin ya cepat, kalau mau ini pengen langsung tanpa proses, gitu. Itulah masa muda, masa yang kebahayaan. Sehingga ketika saya melihat contoh, ya, bagaimana pecahnya kerajaan Israel waktu menjadi terbelah dua, karena tadi masa mudanya dia Raja Rehabeam itu engen, ya, dia dengar nasihat dengan instan supaya dapat tetap jaya, yang hasilnya apa? Dia mendengar nasihat pemuda yang lain, bukan nasihat orang tua. Akhirnya apa? Akhirnya kerajaannya pecah belah dua. Artinya apa? Disitulah masa kebahayaan. Karena apa? Karena pemuda itu sangat besar dipengaruhi oleh lingkungan, di mana lingkungan pergaulan, di mana kita bergaul, disitulah biasanya kita akhirnya terpola hidup kita. Di mana pendidikan, kadang-kadang pendidikan, setelah makin hebat, makin ini, apalagi kalau pendidikannya sudah diajarkan hal-hal seperti logika, seperti sesuatu yang akhirnya tidak lagi bergantung kepada Tuhan, yang mengandalkan diri, mengandalkan hebatan, sehingga akhirnya apa? Itu mengakibatkan dia tidak lagi mengandalkan Tuhan. Tadi saya katakan perubahan zaman itu yang sering membawa di bawah arus. Zaman ini dia menjadi begitu, ya. Karena itulah, karena dirinya akan pergi, gitu ya, kebenaran. Karena dirinya akan pergi kepada kehidupan, karena hidup dalam kebenaran dan kehancuran karena memiliki. Artinya dua pilihan. Artinya hidup kepada kebenaran dan hancur kalau salah memilih. Itu tadi makanya pemuda itu masa kebahayaan. Di dalam Amsal 22 ayat 15 dikatakan pemuda itu masih memiliki hati yang bodoh. Ya. Artinya apa? Kenapa perlu perhatian? Karena Amsal 22 mengatakan hati yang orang muda itu masih sifatnya bodoh. Ya. Artinya kenapa dibilang masih bodoh? Karena biasanya berpikiran sempit, berpikiran untuk diri sendiri, kurang berpikir panjang, tidak terlalu berpikir ke depan, kalau bisa hari-hari saat ini, gitu. Tidak, tadi kadang-kala tidak pengen proses, pokoknya saat ini jadi, saat ini selesai, pengen ya langsung dapat. Tidak. Itulah memiliki hati yang bodoh, dikatakan Amsal 22:15. Masa muda itu masa yang bodoh, karena hanya berpikir sempit, tidak panjang, karena hanya memikirkan sifat-sifat keduniawian saja. Artinya kadang-kala masih muda itu, wah karir saya, kesenangan, hura-hura pergaulan, bahkan kebebasan. Dan masa muda juga masa menjadi perhatian karena apa? Masa muda, masa pergolakan dalam dirinya akan apa yang dicari. Artinya, saya memiliki sesuatu dorongan di dalam dirinya, saya ingin begini atau begono. Artinya apa? Masa muda masa pergolakan. Ya, di mana kemana dia tadi saya katakan. Ya, kemana mereka melangkah? Apakah bersyukur ataukah kepada penyesalan? Sehingga itulah yang memang kenapa pemuda harus mendapat perhatian dari Tuhan. Ya. Kenapa rasa sayang Tuhan kepada pemuda seperti berasa kalau biasa kalau sama anak-anak kecil biasanya kan paling takut sakit atau takut jatuh atau luka segala. Tetapi kalau sudah pemuda itu biasanya orang tua pasti mendapat perhatian lebih karena ini menentukan arah ke depannya. Ya contoh lah gitu ya. Kemana dia ke depan ketika memilih pasangan hidupnya,
apakah nanti memilih pasangan yang sesuai dengan imannya, sesuai dengan harapan yang kebenaran Tuhan. Kalau tidak salah memilih, ya sudah, salahlah, hancurlah kehidupan ke depan. Ya, pasti hubungan orang tua dengan anak pun akan berantakan. Ketika dia memilih pendidikan juga perlu mendapat perhatian. Contoh, ya saya ketika menentukan kepada anak-anak saya ambil suatu fakultas, ya tujuan pendidikan, saya katakan bukan sekedar hanya memilih yang penting masuk perguruan tinggi negeri atau segala, tidak. Kedepannya mau kerja gampang kalau dapat negeri, tetapi sulit dapat pekerjaan, untuk apa? Kan gitu, logikanya berpikir begitu. Kalau seandainya saya mau kita arahkan ke sana, tetapi dia ke depan setelah selesai dapat bekerja, wah itu jauh lebih penting dari sekedar ketika kelihatannya bangga perguruan tinggi negeri, tetapi setelah itu dia tidak tahu apa yang didapatkan. Itulah artinya salah satu contoh mendapat perhatian dari orang tua. Allah demikian juga memperhatikan pemuda karena apa? Karena ada sesuatu yang sangat penting dari pemuda yang menentukan arah hidupnya. Ya. Karena itulah pemuda yang Tuhan percaya, yang dia sayangi karena memang dia yakin bahwa pemuda ini adalah miliknya, yang mengasihinya, yang takut dan hormat akan dia, yang sudah melayani dia, maka yang selalu bersyukur kepadanya dan sudah memiliki hubungan yang intim, ya, maka pasti Tuhan sangat peduli, Tuhan sangat memperhatikan itu, ya. Namun di sisi lain, bagi gereja, kenapa ini juga pemuda harus mendapat perhatian? Bagi Allah itu mengapa khusus bagi umat Tuhan? Kenapa? Ya, kalau tadi umum, yang kedua ini adalah bagi gereja, bagi Allah. Kenapa pemuda itu juga perlu mendapat perhatian? Yang pertama adalah karena memang pemuda adalah masa depan gereja, penerima estafet, tongkat estafet keberadaan dan perlangsungan gereja selanjutnya dalam arti organisasi. Karena mereka lah yang akan mengambil alih kepemimpinan gereja. Yang kedua, bagaimana pemuda lah yang akan meneruskan pelayanan. Ya, apa yang Tuhan kehendaki, penginjilan kah, nama Tuhan dipermuliakan. Jadi pemuda itu dipanggil untuk apa? Ya, kenapa mendapat? Karena dia nanti akan dipanggil sebagai pelayan yang akan menerus tugas keberadaan gereja, yang mengabarkan berita baik. Dan kenapa pemuda? Karena mereka juga memiliki energi, semangat yang tinggi untuk melayani. Nah, kalau sudah tua biasanya akan lembek, sama seperti saya. Ketika saya masih muda, semangat saya ngambil sekolah teologi, untuk pikir prinsip untuk melayani. Tetapi setelah saya tua, untuk melayani udah mulai undur. Ya, tetapi ketika muda itu semangat untuk melayani masih ada. Dan dikatakan pemuda kenapa penting bagi gereja, yaitu mereka memiliki ruang gerak yang besar dan cepat. Ya, itulah pemuda. Mereka ruang geraknya lebih cepat, lebih besar. Ya, melangkah kemana, pelayan ke sana bisa. Ya, bahkan mereka memiliki komunitas yang lebih besar, ya, dan memiliki kesempatan dan waktu yang lebih besar untuk melayani Tuhan. Nah, pertanyaannya yang selanjutnya adalah, pemuda yang bagaimana yang kita menyenangkan Tuhan tadi katakan. Ya. Pemuda bagaimana yang menyelidiki Tuhan? Pemuda yang menyenangkan Allah adalah pemuda yang hidup bergaul dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, kita lihat, kita tahu contoh bagaimana Timotius. Ya. Adik-adik sekalian, masih kedengaran ya suara saya ya? Ada, Pak. Ada ya, soalnya ini Zoom saya agak bermasalah terus nih ya. Oke, pemuda yang bagaimana yang menyenangkan Tuhan Bapaknya? Bagaimana kalau pemuda yang menyenangkan apabila hidup bergaul dengan Tuhan dan hidup dalam kebenaran dengan firman Tuhan, ya. Hidup yang dengan persekutuan dengan Bapaknya, artinya dia memiliki hubungan persekutuan yang indah dengan Bapaknya melalui ibadah, melalui doa, membaca firman Tuhan. Dan kalau kita lihat bagaimana pemuda yang menyenangkan apabila dikatakan dalam 1 Timotius 4 ayat 12, saya selalu ingat ini ayat ini ketika masih dalam kuliah juga, ya, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau masih muda,
tetapi jadilah teladan. Itulah pemuda yang menyenangkan hati bapaknya. Kalau kita bisa menjadi teladan, menjadi berkat, yang dimana artinya kita yang menjauhi dosa, bahkan mencintai kehidupan suci. Ya, itu yang Amsal 22. Hidup yang mencintai hikmat, itu yang Amsal. Pemuda yang menyenangkan Tuhan, apabila orang yang mencintai hikmat, itulah yang dikasihkan contoh ketika kenapa Tuhan senang dengan Salomo, karena dia memilih bukan kekayaan, kehormatan, tetapi dia memilih hikmat dari Tuhan. Itu yang membuat Allah senang kepada dia. Ya, artinya Bapa senang bagi anak yang suka dengan diajari, dinasehati, dididik. Ya, itulah kesenangan Bapaknya. Sehingga artinya ini anak ini adalah bukan saja memiliki hubungan yang baik, tetapi dia juga suka mendengar nasihat, suka mendengar didikan, suka mendengar ajaran seperti apa yang dikatakan di dalam Ibrani 12 tadi. Ya. Oleh karena itu, ya, disitulah kita bisa tahu bahwa kita sebagai pemuda itu menyenangkan bapaknya. Apabila kita suka mendengarkan dia, merenungkan firman-Nya, suka bergaul dengan persekutuan yang benar dengan Tuhan. Ya. Kita hidup dengan saya dulu waktu di mahasiswa saya ikut juga dalam persekutuan. Tapi saya lihat kadang-kala aktif banyak teman-teman. Saya dulu bukannya orang persekutuan awalnya. Saya lucu ketika saya ikut persekutuan karena saya ya ini terbuka sedikit. Walaupun bukan istri yang sekarang. Saya senang sama seseorang, ya. Seorang perempuan saya senang gitu ya. Akhirnya saya ikut persekutuan. Dan ketika ikut persekutuan mau tidak mau ya ikut dalam persekutuan, tetapi banyak yang saya lihat kok malahan saya orang luar yang belum orang persekutuan akhirnya ikut persekutuan yang mulai berubah semakin arah baik, malahan kok saya lihat orang persekutuan sendiri yang kadang-kala banyak yang tidak mengarah kepada kebaikan. Artinya di sini apa? Harusnya orang yang senang bergaul dan bersekutu menjadi orang yang lebih baik dalam hidupnya. Artinya orang yang suka ibadah dan menjauhi segala dosa ataupun menjauhi segala kejahatan atau segala hal yang tidak disenangkan oleh, dan mereka suka mendengar nasihat tadi katakan teguran, didikan, tidak mendengarkan orang nasihat orang yang tidak bijak, ya, dan selalu memiliki hati rendah hati. Itulah seharusnya yang menjadi sifat-sifat ataupun tabiat di mana Allah senang kepada pemuda yang menyenangkan Tuhan. Oleh karena itu sebagai poin yang terakhir, sebagai Bapa yang menyenangkan, sebagai Allah yang benar-benar kita senangkan, ya. Apa yang diinginkan Tuhan kepada pemuda? Tadi saya bilang relasi kita dengan Allah. Apa yang diinginkan Tuhan kepada pemuda? Apa respon dan tanggung jawab pemuda di dalam kita sebagai yang untuk menyenangkan Bapa kita, menyenangkan Tuhan kita, sebagai Bapa pasti ada sesuatu respon atau relasi yang diinginkan Tuhan, diinginkan anak bapaknya kepadanya pasti ada. Dan inilah yang diinginkan Tuhan kepada pemuda. Yang pertama adalah bagaimana pemuda itu selalu bersyukur dan bangga jadi anak Allah. Dan itu memang susah. Kadang-kala kita mengatakan dalam aku bangga menjadi anak Allah. Tetapi ketika kita mengaplikasikan dalam itu susah. Ya. Kenapa dibilang susah? Mau tidak mau, sebagai anak Allah kita pasti berbeda dengan anak-anak di sekitar pasti dalam kehidupan, kesucian, kekudusan. Ya, kadang-kala pergaulan pun kita harus memilih-milih. Tetapi mau tidak mau kita harus bangga sebagai anak Allah. Itu rasa syukur kita, ya. Dan banyak ayat di situ. Yang kedua, bukan saja bersyukur, tetapi kita harus mengasihi lebih dari apapun. Artinya apa? Kita harus sebagai anak respon kita kepada, karena kita sudah dikasih sebagai pemuda yang mendapat perhatian, berarti kita harus mengasihi lebih dari apapun. Bahkan karir kita, masa depan kita, hidup kita sekalipun, kita harus lebih mengasihi Tuhan. Karena dia sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Ya. Dalam mengasihi ini pun artinya kita juga harus memiliki pendirian yang kuat dan teguh, ya, bahwa Tuhan itu harus benar-benar saya kasihi dan saya tidak akan mendukakan atau menduakan Tuhan. Ya, lebih takut dari Tuhan dari apapun, ya. Dalam pekerjaan, dalam hidup, memilih pasangan, ya. Ketika kita memilih pasangan bukan seperti oh ini pasangan saya, oh karena ini adalah kehendak Tuhan. Pertanyaannya masih beda. Kadang-kala kita oh ini kehendak Tuhan, ternyata kita milih pasangan kok nggak yang sepadan, dalam arti mungkin sama-sama Kristen.
Tapi pertanyaannya sejauh mana pertumbuhan rohaninya? Sejauh mana pengenalannya akan Tuhan? Itu juga penting. Sebagai kita, respon kita kepada kita mengasihi Tuhan, kita sayang kepada Tuhan, karena pada akhirnya dia tidak ingin kita hancur di kemudian hari. Dan dia bukan saja kita mendengar firman, tetapi juga ini yang poin yang ketiga, sebagai respon kita harus melakukan firman-Nya dengan setia. Ya. Mengutamakan kehendaknya, karena itulah kita harus selalu mencari kehendaknya apa yang Tuhan, bukan mencari apa yang saya mau, tetapi mencari kehendak Tuhan dan setia melaksanakannya. Karena itu tadi dikatakan, orang yang menyenangkan Tuhan pasti mendengarkan didikan, nasihat, apapun yang Tuhan kehendaki. Karena itu pun dia akan melakukan nasihat dan teguran itu dengan baik, dengan setia menjalankannya. Yang keempat adalah bagaimana sebagai yang diinginkan Tuhan, respon kita sebagai pemuda yang dikasih Tuhan, maka ya, disinilah kita harus membuktikan dengan hidup kudus. Ya. Ini susah, hidup dalam kekudusan. Itulah yang diinginkan Tuhan. Kuduslah kamu seperti aku kudus, seperti Bapa kudus, katanya Matius 5. Hidup dalam kudusan, menjaga kesucian hidup karena dialah kudus, selalu mendengar ajaran yang kadang-kala gini, sama dengan saya. Hal sepele kadang-kala ya. Kita bercanda-canda hal jelek ya. Hal-hal kadang-kala kan kita senang kalau mendengarkan hal-hal kadang-kala jok-jok yang sifatnya sifatnya yang kadang-kala sedikit negatif. Nah, senang, gini-gini, apalagi laki-laki. Padahal itu Tuhan benci. Sebagai orang kudus, untuk hal-hal itu pun kita harus menjaga. Karena kalau itu kita senangi, lambat laun pun sesuatu yang lebih parah pun akan kita senangi. Ya. Adik-adik sekalian, ya, kalau dulu mungkin Ko Jamie juga sering dengar itu bagaimana buku-buku terlalu banyak pemuda suka dengan buku-buku yang sedikit agak negatif, bahkan sekarang banyak kadang-kala film-film porno atau sekarang kita harus menjaga kekudusan kita. Dalam membicarakan pun kita harus tegas. Jangan sampai kita senang karena ya itu tadi, karena nanti saya tidak masuk bergaul, padahal itu tidak boleh. Kita harus tetap setia, menjaga kekudusan. Dan yang tadi dikatakan, apa respon kita? Dikatakan Tuhan sayang kepada mereka yang melayaninya. Ya. Jadi pemuda ambil bagian dalam melayani, bukan menjadi seorang pendeta, bukan menjadi seorang penatua, tetapi bagaimana kita aktif di dalam pelayanan yang dimana di situ memuliakan Tuhan, menunjukkan bagaimana kita mengagungkan Tuhan. Ya, apapun mungkin ya. Tidak semua berarti pemuda ingin menjadi pendeta. Di kantor pun kita bisa menjadi pelayanan dalam arti ya dari kantor kita bisa menunjukkan bagaimana kita melayani dengan hidupan kudusan kita, dengan hidup kita memuliakan Tuhan di sana. Ya. Dan yang keenam, bagaimana bukan saja hidup melayan, tetapi bagaimana kita hidup dengan bijaksana. Tadi dikatakan, kenapa mendapatkan perhatian? Karena tadi pemuda itu adalah orang yang bodoh, memiliki hati yang bodoh. Sehingga haruslah mereka bagaimana terus diasah dengan kitab Amsal, bagaimana mereka hidup menjadi bijaksana, di mana mereka tidak menyia-nyiakan waktu, tidak menyia-nyiakan kesempatan. Kadang-kala dalam pendidikan pun kadang-kala kita nggak apa-apa lebih lama. Tidak, kita harus peluang yang ada kita ambil, bahkan bukan kita sia-siakan. Ya. Kadang-kala waktu saya anak, ya ini menjadi cerita dulu, waktu anak capek karena kalau seandainya waktu anak saya mengambil 2 tahun, Pak capek, jangan adik-adik saya, adiknya nanti jangan ngambil lagi. Tidak, karena itu kesempatan, kalau memang bisa, jangan sia-siakan peluang yang ada Tuhan berikan. Kita harus tidak menyia-nyiakan waktu, kesempatan yang Tuhan berikan, dan menghindari mengejar hal-hal yang sia-sia, ya, dan dan kita harus bisa menghindari mendengarkan nasihat-nasihat yang tidak berhikmat. Ya, itu yang menimbulkan kita kebinasaan, kehancuran kita. Dan yang terakhir yaitu 1 Timotius 4 ayat 12 saya katakan tadi. Respon kita adalah Tuhan kehendaki jadilah garam, jadilah terang katanya. 1 Timotius 4 12 mengatakan, dan itu yang selalu saya ingat adik-adik, mungkin ini saya bacakan bagi kita sebagai penutup, dan ini sebagai ayat terakhir dan sebagai
Perkataan terakhir dikatakan demikian. 1 Timotius 4 ayat 12 berkata demikian. Dikatakan bahwa janganlah seorang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Semua lengkap. Tuhan inginkan apa? Respon kita apa terhadap Tuhan? Kalau Dia sayang kepada kita, jadilah teladan dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam tingkah laku, dalam kesucian, komplit. Itulah respon, itulah keinginan yang Tuhan sebagai relasi kita, kalau kita mengatakan Tuhan sayang kepada saya, Tuhan sayang kepada anaknya, seperti Bapa sayang kepada anaknya, seperti Bapa sayang kepada pemuda, yaitu kita, respon kita yang terakhir adalah bagaimana kita menjadi, sekalipun kita muda, kita bisa menjadi teladan, menjadi berkat. Kiranya Tuhan memberkati kita, memberkati pemuda sekalian, di dalam menjalaninya, dalam mengaplikasikan, mengatakan diri bahwa saya disayangi Tuhan. Sebaliknya, Tuhan pun sayang kepada kita karena kita sudah memiliki respon yang baik kepadanya. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa.